Selamat pagi pemirsa Saroha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitakannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Masa lalu adalah pelajaran. Masa lalu juga adalah bagian dari memori hidup. Ungkapan ini merupakan sebuah nasihat bagi kaum muda untuk bijaksana dalam bertindak dan juga bijaksana dalam mengambil keputusan. Nasihat ini menekankan agar mengingat hal-hal yang baik yang dapat dijadikan pelajaran dari masa lalu agar ke depan lebih baik lagi melangkah. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari masa lalu untuk menjadi motivasi dalam melangkah ke depan. Salah satunya adalah landasan kita untuk bertindak hari ini. Hal inilah yang ditekankan dalam nyanyian Musa pada pasal ini, pasal 32 ini. Israel yang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan mudah melupakan Allah, disuruh untuk mengingat kembali bagaimana karya Allah dalam perjalanan hidup bangsa itu, pertolongan Allah dalam menuntun Israel keluar dari perbudakan Mesir, dan penyertaannya selama perjalanan menuju tanah Kanaan. Perjalanan setelah keluar dari Mesir, perbudakan Mesir yang melewati padang gurun selama 40 tahun agar mereka sampai di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Allah selalu memberikan pertolongan pada bangsa itu di waktu yang tepat dan menunjukkan kasih-Nya setiap saat. Maka dari itu, melalui nyanyian Musa dalam nas ini mengingatkan bangsa Israel untuk tidak melupakan Tuhan dalam hidup mereka. Nas ini juga menjadi pesan bagi kita agar tetap mengingat Tuhan dan juga tidak melupakannya, karena salah satu kelemahan manusia adalah terlalu mudah untuk melupakan. Terlalu mudah untuk melupakan baik hal-hal yang baik, tetapi hal-hal yang buruk atau hal yang jahat terkadang agak sulit melupakan. Namun hal-hal yang baik justru teramat mudah dilupakan. Itu udah realitas kehidupan. Perjalanan hidup ini bisa saja berat. Perjalanan hidup kita bisa saja banyak beban, banyak persoalan, datang silih berganti. Tetapi Allah tidak dapat diganti, tidak dapat berganti. Ia tetaplah menjadi sumber kekuatan kita. Sebab hal ini bukan tanpa alasan. Baik kemarin, hari ini, Allah kita tidak pernah berubah. Allah kita tak pernah berubah. Allah kita adalah Allah yang selalu menolong kita sampai selama-lamanya. Dan peran kita sebagai orang tua dalam hal ini juga ditekankan. Orang tua mengajarkan kepada anaknya bagaimana untuk tetap memilih Allah sebagai sumber pertolongan mereka. Orang tua menceritakan bagaimana kekuatan Allah dalam menuntun umatnya. Maka dari itu, marilah kita mengingat karya penyelamatan Allah melalui kasih dalam anaknya Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Terutama kepada generasi muda,
supaya setiap kita para orang tua bagaimana menanamkan supaya mereka selalu mengingat kasih penyertaan Tuhan yang menuntun perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, selalulah mengingat karya yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, menyertai kita. Ketika kita banyak masalah, Tuhan selalu menyertai. Ketika kita juga mendapat sukacita, Tuhan juga tetap sertai. Oleh karena itu, selalulah bersama-sama dengan Allah. Ingatlah selalu kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa yang tidak ternilai harganya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Engkau ajar kami senantiasa selalu mengingat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menuntun dan memberkati setiap langkah kami. Walaupun terkadang kami Tuhan teramat mudah untuk melupakan hal-hal yang baik, tetapi hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyakitkan terkadang agak sulit kami lupakan. Inilah kenyataan dalam kehidupan kemanusiaan kami. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami di pagi hari ini agar kami selalu mengingat kebaikan Tuhan, mengingat akan penyertaan Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah senantiasa yang kami andalkan dalam perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.